Shalom Papa Mama dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang baik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Saat ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Dan kita mau angkat satu pujian yang menyatakan sukacita kita buat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, oh sukacitaku. Nanti gerakan kita akan dibantu dengan Kak Feni. Oke, dan kakak undang semua untuk adik-adik untuk bangkit berdiri dan juga ikutin gerakan kakak dan kita akan muji Tuhan bersama-sama. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, pada Yesus kehidupanku. Sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Oke, sekarang kita mau berdoa. Nanti kakak yang pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan karena pimpinan dan penyertaan kasih Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada saat hari ini. Kami masih boleh ada dan juga kami boleh beribadah meskipun masih dalam online, tapi kami percaya Tuhan Yesus boleh ada dan hadir bersama-sama kami dimanapun kami berada. Dan kami juga
menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Mari Tuhan Engkau yang pimpin sertai, biarlah ibadah kami ini ya Bapa, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan juga boleh mendengar dan menerima firman-Mu ya Bapa, yang boleh menjadi kekuatan baru bagi iman percaya kami Tuhan. Berkati juga adik-adik yang ada di rumah, biarlah mereka juga boleh diberkati dalam ibadah ini ya Bapa. Ini doa dan pengucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik, saatnya sekali lagi kita mau angkat satu pujian kita untuk Tuhan. Dan kali ini pujiannya apa Kak Feni? Kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Oke kakak, undang untuk semuanya untuk bangkit berdiri dan juga boleh ikutin gerakan kakak dan Kak Feni. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang keluar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang keluar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Oke. Kita sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, yang nanti firman Tuhannya akan dibawakan oleh Kak Debbie. Dan sebelumnya kita akan berdoa yang nanti akan dipimpin oleh Kak Feni. Ya, kita mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh berkesempatan untuk beribadah bersama-sama, walaupun hanya melalui online. Tapi kami bersyukur Tuhan karena pertolongan Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati, telinga yang mau mendengar, bahkan untuk melakukannya. Dan ampunilah atas segala dosa dan kesalahan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Kak Debbie.
Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya hari ini? Wah, semuanya hebat dan pintar ya. Semuanya masih stay at home. Hari ini Kakak Debbie mau cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik ambil Alkitabnya dulu. Oke, semua sudah pegang Alkitab? Yuk sekarang kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Nah, dalam firman Tuhan ini menceritakan tentang seorang ibu di Sarfat yang diberkati Tuhan karena bermurah hati mendahulukan untuk menolong orang lain. Ya, adik-adik simak ya. Adik-adik, Raja Ahab adalah raja yang jahat dan tidak takut akan Tuhan. Karena itu, Tuhan menghukum negeri Raja Ahab dengan musim kemarau yang panjang. Tidak ada hujan, sehingga tanaman dan ternak mati. Akhirnya terjadilah kelaparan, tetapi Tuhan tetap memelihara Nabi Elia. Nah, adik-adik, sama juga seperti Tuhan memelihara adik-adik dan kakak. Tuhan berfirman kepada Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat dan diamlah di sana. Di Sarfat ada seorang janda yang akan memberikan makanan untuk Nabi Elia. Dan Elia pun taat, ia pergi ke Sarfat. Ketika ia sampai di pintu gerbang kota itu, Nabi Elia melihat seorang ibu yang sedang mengumpulkan kayu api. Lalu berkatalah Nabi Elia kepada ibu janda itu, "Cobalah ambilkan aku air dalam kendi supaya aku minum." Kemudian ketika ibu itu pergi mengambil air, Nabi Elia berkata lagi, "Coba ambilkan juga sepotong roti karena aku lapar." Perempuan itu menjawab, "Aku tidak punya roti sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan minyak dalam tempayan sedikit. Aku akan mengumpulkan kayu api ini, nanti akan dibakar untuk memasak tepung dan minyak yang sedikit itu, yang hanya akan menjadi roti kecil untuk aku dan anakku. Setelah habis kami makan, kami tidak tahu lagi apa yang harus kami makan karena itu makanan terakhir kami. Mungkin kami akan segera mati setelah itu." Lalu Nabi Elia berkata, "Oh, jangan takut, buatlah lebih dahulu sepotong roti bundar kecil untuk aku, barulah nanti buat roti untukmu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis sampai memberi hujan dan tidak kemarau lagi." Sampai Tuhan memberi hujan dan tidak kemarau lagi. Itu kata Elia. Nah, ibu janda itu taat dan diambilnya tepung dan minyak terakhir yang sedikit itu. Lalu dibuatnya lah roti. Wah, pasti enak sekali ya adik-adik. Anaknya yang kecil itu pasti lapar dan dia mau makan roti itu. Tetapi ibunya memberikan roti terakhirnya itu kepada Nabi Elia. Nah, mungkin adik-adik pernah kesal atau marah ketika makanan yang hanya sedikit harus berbagi dengan adik atau kakak. Ternyata adik-adik, ibu janda Sarfat ini tidak marah, tidak kesal, tidak khawatir ketika makanan terakhirnya dan anaknya diminta oleh Nabi Elia. Ini menunjukkan ibu ini selain taat, dia benar-benar murah hati memberi dan mendahulukan untuk menolong orang lain walaupun makanan itu makanan terakhirnya. Ketika ibu ini melihat tempayan yang sudah kosong, wow, mujizat terjadi. Ternyata dalam tempayan itu ada tepung lagi dan di buli-bulinya itu juga ada minyak lagi. Lalu adik-adik, ibu itu langsung membuat roti untuk anaknya. Waktu tempayan dilihatnya lagi, ada lagi, dan ada lagi tepung dan minyak itu tidak habis-habis.
Seperti yang dikatakan Nabi Elia sebelumnya, bahwa selama musim kemarau, berapa kali pun ia membuat roti, tepung dan minyak, ibu janda itu tidak akan pernah habis, selalu ada lagi. Wah, luar biasa ya adik-adik. Ibu janda yang murah hati itu dipelihara Tuhan dan tidak kelaparan lagi, tapi bersukacita karena berkat Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik, ayo kita semua juga harus murah hati dan mau menolong orang lain, mendahulukan orang lain, seperti ibu janda di Sarfat. Dia mendapatkan berkat karena menolong orang lain. Sebetulnya yang penting itu bukan berkatnya, tapi sikap murah hati. Itu yang menyenangkan Tuhan Yesus. Adik-adik mungkin berpikir, aku masih kecil kak, bisa menolong apa? Adik-adik jangan salah. Banyak loh yang adik-adik bisa lakukan. Tolong mama dengan beresin mainan adik-adik, beresin tempat tidur, cuci piring, bawa piring ke dapur, dan masih banyak lagi, asalkan yang tidak membahayakan adik-adik. Nah, ayo adik-adik, kita belajar bermurah hati dan suka mendahulukan untuk menolong orang lain, seperti ibu janda di Sarfat. Nah, sekarang kita telah mendengarkan firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kita untuk bermurah hati dan mendahulukan orang lain. Sekarang kakak mau ajak kita berdoa. Semuanya tutup mata ya, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk telinga yang Kau berikan kami untuk mendengar akan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, berkati adik-adik yang boleh mendengarkan kebenaran-Mu, yang ada di rumah, bahkan kedua orang tua mereka, dan seluruh keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, serta kami tutup ibadah sekolah minggu pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan ayat hafalan untuk minggu ini dari kelas kecil sampai kelas besar terdapat dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekian ibadah kita pada hari ini. Pesan dari kakak, jaga kesehatan dan juga tetap semangat untuk sekolah online dan juga ibadah online. Dan sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.